Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah ambulans tua yang sudah lama terparkir di halaman belakang sebuah rumah sakit yang kini ditutup. Ambulans itu sudah berkarat, cat putihnya mengelupas, dan lampu sirenenya yang dulu berpendar terang kini mati suri. Kendaraan itu menjadi bahan cerita seram bagi warga setempat. Banyak yang mengaku mendengar suara sirene samar-samar di tengah malam, meskipun ambulans itu tidak pernah bergerak sejak rumah sakit ditutup. Rumor beredar bahwa ambulans itu adalah penjaga dari pasien-pasien terakhir yang meninggal di rumah sakit tersebut. Ada yang mengatakan bahwa suara sirene itu adalah panggilan arwah-arwah gelisah yang ingin menceritakan kisah mereka. Namun, tidak ada yang benar-benar berani mendekati ambulans itu, terutama setelah gelap. Suatu malam, seorang jurnalis muda bernama Vira memutuskan untuk menyelidiki kebenaran cerita ini. Vira terkenal dengan keberaniannya untuk membongkar cerita-cerita mistis yang sering dianggap mitos. Dengan kamera dan alat perekam suara di tangan, dia mendatangi lokasi ambulans itu. Udara terasa dingin dan sunyi, hanya ada suara dedaunan yang tertiup angin. Ketika Vira mendekati ambulans itu, dia merasakan aura aneh, seolah-olah ada yang mengawasinya. Namun, dia mengabaikan perasaan itu dan mulai merekam. Hari ini, aku berada di depan ambulans tua yang disebut-sebut sebagai sarang misteri. Mari kita lihat apakah ada kebenaran di balik cerita ini, katanya pada kameranya. Vira membuka pintu belakang ambulans dengan hati-hati. Engsel pintu itu berderit keras, mengirimkan suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dalamnya, dia menemukan berangkar tua yang sudah berkarat dan beberapa peralatan medis usang. Namun, yang paling menarik perhatian Vira adalah sebuah buku catatan yang tergeletak di atas berangkar. Buku itu tampak lusuh, dengan noda darah kering di beberapa halamannya. Vira membukanya dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya seperti catatan harian, tetapi isinya sangat mengerikan. Setiap halaman menceritakan pasien-pasien yang pernah diangkut ambulans itu, namun akhir cerita mereka selalu sama, kematian yang penuh penderitaan. Nama terakhir dalam buku itu membuat Vira tertegun. Itu adalah namanya sendiri, Vira, 23 tahun, kematian karena kecelakaan tragis. Jantung Vira berdegup kencang.
Dia merasa ini hanyalah kebetulan, sebuah lelucon buruk. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan dari dalam ambulans. Dia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu sirene yang mati selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala, dan suara sirene meraung memecah kesunyian malam. Vira mencoba keluar dari ambulans, tetapi pintunya tidak mau terbuka. Di tengah kekacauan itu, Vira mendengar suara bisikan. Suara itu samar, tetapi jelas berasal dari sekelilingnya. "Kamu yang berikutnya," bisik suara itu berulang kali. Vira berteriak dan memukul-mukul pintu, tetapi ambulans itu seakan hidup dan menolaknya keluar. Di tengah ketakutannya, dia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ketika dia menoleh, dia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya, matanya merah menyala. Tiba-tiba, brankar di dalam ambulans bergerak dengan sendirinya. Brankar itu mengeluarkan suara berdecit seolah-olah sedang mendorong beban berat. Dari sudut matanya, Vira melihat sesuatu merayap keluar dari balik kain putih yang menutupi brankar. Sebuah tangan pucat dengan jari-jari panjang dan kuku hitam mencengkeram tepi kain. Perlahan, sosok itu mulai muncul. Wajahnya hancur, seolah-olah telah mengalami kecelakaan hebat. Sosok itu memandang Vira dengan mata kosong dan senyuman mengerikan yang membuat darahnya membeku. "Kau tak bisa lari," suara sosok itu bergema, terdengar seperti banyak suara berbicara bersamaan. Ambulans mulai bergetar, seolah-olah ada puluhan orang yang bergerak di dalamnya. Suara jeritan dan tangisan tiba-tiba memenuhi udara, membuat Vira menutup telinganya dengan panik. Namun, suara itu terus terdengar, semakin keras dan memekakkan. Dalam keputusasaan, Vira meraih kameranya dan mencoba merekam apa yang terjadi. Namun, layar kamera hanya menampilkan gambar-gambar kabur dan wajah-wajah yang muncul secara tiba-tiba, masing-masing terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Vira merasa tubuhnya mulai berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Seketika, ambulans itu melaju dengan sendirinya. Kendaraan itu bergerak mundur dengan kecepatan tinggi, meskipun tidak ada yang mengemudikannya. Vira terguncang-guncang di dalam, mencoba bertahan sambil mencari cara keluar. Namun, sosok-sosok bayangan mulai muncul di sekitarnya, memenuhi ruang sempit ambulans dengan tatapan dingin dan senyuman menyeramkan. Salah satu dari mereka berbisik di telinganya, "Kau milik kami sekarang." Ambulans itu berhenti mendadak di sebuah lapangan kosong yang gelap gulita. Pintu belakangnya terbuka dengan sendirinya, dan Vira terseret keluar oleh kekuatan tak terlihat.
Dia mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Di depannya, sosok-sosok itu berbaris, membentuk lingkaran, dan mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tanah di bawahnya terasa dingin dan basah, seperti darah. Pagi harinya, warga menemukan ambulans itu kembali terparkir di tempat semula. Namun, kali ini pintunya terbuka lebar, dan di dalamnya ada tulisan besar di dinding, "Satu lagi telah bergabung." Tidak ada tanda-tanda Vira, hanya kameranya yang tergeletak di brancar. Rekaman terakhirnya hanya menampilkan sosok Vira yang menangis, dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap yang perlahan mendekatinya. Sejak saat itu, suara sirene semakin sering terdengar di malam hari, lebih keras dan lebih lama dari sebelumnya. Warga percaya bahwa ambulans itu kini tidak hanya mengangkut arwah-arwah gelisah, tetapi juga mencari korban baru untuk menemaninya selamanya. Namun, teror tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah kejadian itu, warga mulai melaporkan kejadian aneh di sekitar ambulans. Lampu-lampu di sekitar lokasi seringkali padam mendadak, meskipun tidak ada gangguan listrik. Bau anyir darah menyengat tercium di udara setiap kali seseorang berjalan di dekat ambulans, bahkan di siang hari. Seorang pemuda pemberani bernama Ilham mencoba mendokumentasikan ambulans tersebut setelah mendengar cerita tentang Vira. Ketika dia mendekati ambulans di malam hari, dia melihat bayangan Vira berdiri di dekat pintu belakang. Vira terlihat pucat, matanya kosong, dan wajahnya basah oleh darah. "Pergilah," bisiknya dengan suara serak. Namun, sebelum Ilham sempat mundur, sosok itu berlari ke arahnya dengan gerakan patah-patah, membuat Ilham menjatuhkan kameranya dan berteriak ketakutan. Esok paginya, kamera milik Ilham ditemukan di lokasi yang sama. Rekamannya menampilkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ambulans itu terlihat berdenyut seperti makhluk hidup, dengan dinding-dindingnya yang seakan bernapas. Suara jeritan dan tawa melengking terdengar, dan di akhir rekaman, bayangan Vira muncul lagi, tersenyum ke arah kamera sebelum layar menjadi gelap. Kini, warga tak hanya takut pada ambulans itu, tetapi juga mulai merasa bahwa kehadirannya membawa kutukan. Mereka yang mencoba mendekatinya seringkali bermimpi buruk tentang tubuh mereka yang diangkut ke dalam ambulans, dengan wajah-wajah gelap menyeringai di atas mereka. Ambulans itu bukan lagi sekadar kendaraan. Ia menjadi portal menuju sesuatu yang tak terbayangkan, dan setiap malam ia terus berburu, mencari jiwa-jiwa baru untuk diangkut ke dalam kegelapannya. Teror semakin menjadi-jadi ketika ambulans itu mulai mengunjungi rumah-rumah warga.
Salah satu warga melaporkan mendengar suara sirene di depan rumahnya pada pukul 3 dini hari. Ketika dia mengintip dari jendela, dia melihat ambulans itu terparkir di depan rumahnya dengan lampu sirene yang menyala terang, meskipun tidak ada sopir di dalamnya. Sosok bayangan tampak berdiri di balik kaca depan, menatap langsung ke arahnya. Tidak lama kemudian, suara ketukan terdengar di pintu depan rumahnya. Namun ketika dia memberanikan diri untuk membuka, tidak ada siapa-siapa, hanya bau anyir darah yang menguar di udara. Di tempat lain, seorang ibu dan anaknya yang baru pulang dari pasar melaporkan melihat ambulans itu melintas perlahan di jalan, tetapi tanpa suara mesin. Ketika mereka mencoba menepi untuk memberi jalan, mereka merasa ambulans itu mengawasi mereka. Tak lama kemudian, si anak mengaku mendengar suara tangisan perempuan dari arah ambulans tersebut, diikuti oleh suara tawa yang terdengar mengerikan. Puncaknya terjadi ketika seorang pemuda yang dikenal skeptis, bernama Arman, berani mencoba masuk ke dalam ambulans itu di tengah malam. Dia membawa sebotol air suci dan mantera perlindungan yang diajarkan oleh tetua desa. Namun, begitu dia melangkahkan kakinya ke dalam ambulans, pintu tertutup dengan keras, dan lampu sirene menyala dengan intensitas luar biasa. Warga yang tinggal di sekitar lokasi melaporkan mendengar jeritan Arman yang begitu memilukan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ketika ambulans itu kembali diam pada pagi harinya, Arman tidak ditemukan di dalamnya, hanya botol air suci yang pecah dan bercak darah di lantai. Ambulans itu kini dianggap sebagai ancaman nyata bagi siapa saja yang mencoba mendekatinya. Warga mulai bersepakat untuk menghancurkan kendaraan tersebut, tetapi setiap kali mereka mencoba membawa alat berat ke lokasi, mesin-mesin itu selalu rusak secara misterius. Suara sirene terus menghantui malam-malam mereka, dan ambulans itu seolah semakin menikmati rasa takut yang ditanamkannya di hati para penghuni kota kecil itu. Namun, di tengah ketakutan yang melanda, seorang pemuda bernama Fahri yang baru saja kembali ke desa setelah menyelesaikan pendidikan agama di pesantren, mendengar cerita tentang ambulans itu. Fahri, yang sering dipanggil Ustaz oleh warga, merasa terpanggil untuk membantu. "Ini adalah ujian bagi kita semua," katanya kepada warga. "Kita tidak boleh menyerah pada ketakutan. Dengan izin Allah, segala sesuatu yang jahat dapat dilenyapkan." Fahri membawa serta Al-Quran, tasbih, dan air yang sudah didoakan khusus. Diiringi doa-doa dari warga yang mengawasinya dari kejauhan, Fahri berjalan mendekati ambulans itu. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan bau anyir semakin kuat. Namun,
dia tetap melangkah dengan keyakinan. Ketika Fahri mencapai ambulans, lampu sirene kembali menyala dan suara jeritan mulai terdengar. Pintu ambulans terbuka dengan keras dan angin kencang keluar dari dalamnya, hampir membuat Fahri terjatuh. Sosok-sosok bayangan mulai muncul mengelilinginya, tetapi Fahri mulai membaca ayat kursi dengan lantang. Suaranya menggema, mengalahkan suara jeritan yang memenuhi udara. Bayangan-bayangan itu tampak mundur, namun salah satu dari mereka, sosok dengan wajah hancur dan mata merah menyala, mencoba mendekat. "Kau bukan milik kami," katanya dengan suara yang menggelegar. Fahri tidak gentar. Dia melanjutkan bacaan ayat-ayat suci, menyiramkan air doa ke arah bayangan itu. Sosok tersebut mengeluarkan jeritan yang menyakitkan sebelum perlahan memudar, meninggalkan ambulans itu dalam keheningan. Ketika Fahri selesai, ambulans itu tampak berbeda. Lampu sirene yang sebelumnya menyala terang kini benar-benar padam. Pintu belakangnya tertutup perlahan, dan suasana menjadi tenang. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai mendekat, merasa bahwa teror itu akhirnya usai. Fahri berpesan kepada warga untuk terus berdoa dan menjaga keimanan mereka. "Kita tidak tahu apa yang telah terjadi di masa lalu dengan ambulans ini," katanya. "Tapi kita tahu bahwa dengan kekuatan doa dan iman, kita bisa mengusir kegelapan." Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24. Semoga penonton dan pendengar setia Kisah Horor 24 bisa terhibur. Tunggu video Kisah Horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita Kisah Horor 24 berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.